ketika kita sudah mendapat kebenaran, secara otomatis kita akan mengalami apa? Damai sejahtera dan sukacita. Masalah itu tetap ada, tapi ketika Anda fokus pada Yesus, tahu-tahu hatimu jadi damai sejahtera. Kalau Anda mengalami hal-hal yang enggak kau inginkan, dan itu terjadi pada dirimu atau orang-orang di sekitarmu, dengarkan Injil Kristus. Saya percaya ketika kita mengalami kebenaran Kristus dan kita sudah mengalami kebenaran Kristus, banyak hal-hal dahsyat yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita buka ayat di Roma 14 ayat yang ke-17 dulu ya, saya lupa. Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 dahulu ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama dengan suara yang paling keras. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, dari 3 hal ini, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, mana yang ditulis paling pertama, saudaraku? Mana yang ditulis paling pertama? Kebenaran dulu, damai sejahtera, atau sukacita? Mana yang pertama? Kebenaran. Nah, mengapa kebenaran ditulis yang paling pertama? Karena ketika kita menikmati kebenaran, ketika kita sudah mendapat kebenaran, secara otomatis kita akan mengalami apa? Damai sejahtera dan sukacita. Nah, kebenaran ini bukan kata sifat. Kebenaran ini adalah satu orang pribadi. Nah, saya tahu Anda ingin menjawab pribadi itu, tapi kita baca ayat ini dulu. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi siapakah jalan itu? Siapakah kebenaran itu? Siapa? Yesus Kristus. Nah, kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Jadi mau Anda yang butuh uang, mau Anda yang butuh makanan, mau Anda yang butuh damai sejahtera, hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah datang kepada siapa? Yesus. Oleh sebab itu, waktu rapat kemarin Pak Vincent mendorong kami untuk menyampaikan pada teman-teman, gimana caranya bisa datang ke tempat ini. Kamu mau nge-grab kah? Kamu mau numpang kah? Kalau kamu nggak punya uang, udah screenshot aja tagihan grabnya ke kita, nanti kita yang bayar. Gimana caranya jemaat di tempat ini dapat mendengarkan kabar baik. Mau lewat offline boleh, mau online boleh. Yang penting Anda mendengarkan kabar baik. Kenapa? Kalau orang butuh makanan, dikasih makanan, besok makanannya habis. Orang butuh uang, dikasih uang, uangnya bisa habis. Tapi kalau Anda mendengarkan kabar baik, itu akan menjaga hidup kita sampai kepada kita bertemu di surga nanti. Jadi mau butuh apapun, kita harus datang kepada Yesus. Karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Nah, terima kasih untuk Anda semua yang sudah datang di tempat ini setiap hari Minggu, yang menyaksikan secara online juga. Saya percaya Anda diberkati dengan kabar baik. Dan di tempat ini hanya diberitakan tentang Yesus saja. Nah, Pak Vincent juga sering ngomong, kalau Anda ingin tips-tips, ya, kalau kamu ingin sukses, langkah 1, 2, 3, 4. Nah, saya berbicara kepada kita semua sekali lagi, tidak akan ada hal itu di tempat ini. Mengapa? Karena mungkin yang satu bisa 1 sampai 3, yang satu bisa ngelakuin 1 sampai 2. Tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Tapi ketika Anda diberitakan tentang Yesus dan Anda hanya disuruh percaya, saya yakin semua orang pasti bisa percaya pada Yesus. Oleh sebab itu yang Anda butuhkan adalah Yesus. Nah, terus Pak, langkah berikutnya bagaimana? Roh Kudus yang akan menuntun Anda. Oh, aku harus ngapain sih? Aku harus ngapain sih? Habis ini ngelakuin apa sih?
Roh Kudus yang akan menuntun Anda. Karena setiap orang berbeda, Bapak Ibu. Tiap orang tidak sama. Orang bisa kasih tips 1 sampai 3, 1 sampai 4, 1 sampai 5, tapi Anda berbeda. Beda gender, beda usia, beda latar belakang, tapi setiap Anda yang mendengarkan kabar baik pasti Anda bisa menerima bahwa Yesus itu kebenaran, katakan. Bahwa Yesus itu Tuhan, katakan. Bahwa Yesus itu yang menyediakan segala sesuatu bagi kita, katakan amin. Anda pasti bisa terima. Anda pasti bisa percaya pada Yesus. Tapi kalau hari ini di tempat ini saya ngomong, kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau berbahagia, lakukan 1, 2, 3, 4. Belum tentu semua bisa melakukan. Dan belum tentu juga ketika orang itu melakukan hari itu hidupnya pasti berubah. Secara teknis belum tentu. Tapi kalau Anda mempercayai Yesus, walaupun dompetmu tetap kosong hari ini, saya yakin hatimu itu pasti sudah diubahkan. Hatimu jauh lebih damai sejahtera. Iya, dompetnya sih masih kosong, tapi hatimu tuh berbeda ketika kamu masuk dan ketika kamu keluar dari tempat ini. Kenapa? Karena kamu sudah mengalami kebenaran. Orang yang mengalami Yesus nggak akan takut Bapak Ibu tentang apapun juga. Nah, kalau Anda dengar berita, Anda bisa takut. Kalau Anda dengerin firman Kristus, Anda mendengarkan kabar baik, Anda nggak akan pernah takut. Sekalipun dompetmu kosong, sekalipun tiba-tiba kamu pulang ke rumah, banyak hal mungkin yang enggak kamu harapkan terjadi, tapi karena kamu sudah mengalami Yesus, kamu bisa menghadapi itu dengan ketenangan hati, dengan damai sejahtera yang luar biasa. Juga yang di depan sini, kayaknya semangat, sukacita, yakin, ngomong, mereka main musik semuanya. Semuanya masih makan nasi, semuanya masih nginjek tanah, semuanya masih punya tantangan dalam hidupnya. Tapi kita mau berfokus pada Yesus saja. Pun saya yang di depan Anda, berdiri di mimbar ini, mengalami banyak hal Bapak Ibu. Yang saya nggak harapkan, yang saya juga nggak bisa cerita kepada Anda tentang masalah-masalah saya. Kalau Anda pernah mengalami punya kewajiban kepada orang lain, harus bayar, saya juga ngalami. Tapi saya, pemimpin-pemimpin di tempat ini, dan termasuk kita semua di tempat ini, kita semua percaya, dan kita semua hanya fokus pada yang namanya Yesus. Kalau Anda fokus pada Yesus, memang Anda masih punya tagihan. Memang hari ini nggak ada uang, besok harus bayar sesuatu, tapi percayalah kalau kamu fokus pada Yesus, Yesus itu akan mengerjakan banyak hal ajaib, dengan cara yang enggak kamu tahu. Kamu hanya perlu percaya pada Yesus. Kita hanya perlu percaya pada Yesus. Masalah waktunya, caranya, tidak perlu kita yang memikirkan. Ya, kita kan anaknya Tuhan Yesus. Anda hanya perlu menjalin hubunganmu dengan Bapa di surga, fokus dengan Yesus, menikmati firman-Nya setiap hari, menikmati kebaikannya setiap hari, dan ketika kamu punya tantangan-tantangan dalam hidupmu, percayalah, itu hanya fata morgana. Tahu fata morgana? Kalau Anda naik mobil, panas banget tuh, di jalan raya, di depan kayaknya ada genangan tuh, padahal setelah dilewati, nggak ada apapun, nggak ada air apapun. Masalah itu seperti itu ketika kita fokus pada Yesus. Jadi fokus pada Yesus. Kalau kamu fokus pada tantangan-tantanganmu, hal-hal yang enggak kamu harapkan yang sedang terjadi, kamu enggak lihat salib Kristus. Tapi ketika kamu fokus pada Yesus, Anda enggak lihat masalah itu, walaupun masalah itu tetap ada. Tapi ketika Anda fokus pada Yesus, tahu-tahu hatimu jadi damai sejahtera. Tahu-tahu, ternyata enggak seburuk loh yang kupikirkan kemarin ya. Oke. Oh ternyata ada pertolongan datang secara ajaib yang kamu enggak pernah pikirkan, dan tiba-tiba kita mengalami banyak hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Yohanes 8 ayat yang ke-32. Yohanes 8 ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Jadi kebenaran yang mana? Semua punya kebenaran nih. Salah satu contoh begini. Yang di sana punya kebenaran, saya ngikutin salah satu influencer kesehatan yang dia dulu binaragawan, badannya bagus banget.
Dia selalu ngomong seperti ini. Untuk sehat kita harus berolahraga. Itu versinya dia. Tapi saya pribadi mempercayai, saya tahu kalau kata-kata ini sampai kepada orang umum, loh kok ngomongnya kayak gitu, tapi saya percaya ini kebenarannya Kristus, Bapak Ibu. Kita sehat dulu, kita sembuh dulu. Setelah itu kita bisa berolahraga. Ini salah satu contoh. Olahraga itu ekspresi. Ya. Karena Anda sadar, Anda mengetahui bahwa engkau sudah diberikan kesehatan oleh Yesus. Memang sedikit gak nyambung. Kalau Anda ngomong sama orang dunia, dia ngomong, ya kamu kan harus ini dulu, baru ini. Di dalam Kristus, kamu harus percaya dulu. Kamu menikmati Kristus, ekspresi itu tiba-tiba muncul, dan kamu bisa lakukan dengan senang hati. Enggak apa-apa. Waktu kamu ngomong sama mereka yang belum percaya Yesus, ngomong soal kebenaran Kristus, walaupun itu enggak nyambung sama mereka, tapi percayalah, kebenaran Kristus itu lama-lama akan tumbuh jadi benih di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka. Dan saya itu bersyukur Bapak Ibu punya ibu itu yang luar biasa. Setiap kali dia ngerumpi sama orang, setiap kali dia ngobrol sama tetangganya, yang diomongin itu siapa? Yesus. Dia selalu dengan jelas ngomong sosok itu, namanya Yesus. Dan oleh karena perkataan-perkataan itu, kalau teman-teman tahu di gerejanya ibu saya itu, dulu orang tua saya koster di gereja di Karangnya itu, hari ini beliau sudah pensiun, digantikan orang, dan orang itu dulunya satu keluarga, enggak percaya Yesus. Tapi karena orang tua saya ketika ngobrol, selalu ngomong Yesus dengan tegas, selalu ngomong kebenaran di dalam Kristus, bukan kebenaran versinya mereka, akhirnya satu keluarga itu percaya pada Yesus, dan satu keluarga itu hari ini melayani Tuhan semua. Orang tuanya jadi koster gereja, anaknya semua main musik semua. Dan saya percaya kita semua, karena kita mengalami kebenaran Kristus, kita berani ngomong kebenaran versinya Kristus, bukan kebenaran versinya dunia. Dan saya percaya satu ketika akan banyak jiwa-jiwa baru oleh karena kita mengalami kebenaran itu terlebih dahulu. Yang percaya katakan amin. Yohanes 3 ayat yang 1 sampai ke 10. Yohanes 3 ayat 1 sampai ke 10. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang datang mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Nah, orang ini, Nikodemus ini adalah orang Farisi. Dia pengajar Israel, dia pengajar Yahudi. Tapi orang ini belum tahu kebenaran. Anda tahu mengapa salah satu tandanya orang ini belum tahu kebenaran? Orang ini enggak pernah nyebut, orang Farisi enggak pernah mengakui Yesus sebagai juru selamat. Mereka selalu ngomong guru atau rabi. Terus lanjut. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang yang dilahirkan, kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal ini terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu." Nah, ini adalah satu contoh orang yang belum mengalami kebenaran. Nah, saya percaya kita semua di tempat ini sudah mengalami kebenaran Injil Kristus. Yang percaya katakan,
Amin. Dia nggak ngerti nih, ini Yesus ngomong apa nih? Masa untuk lahir kembali aku harus masuk ke dalam ibuku sedangkan aku aja sudah tua? Dia nggak ngerti, padahal orang ini levelnya sudah pengajar Israel. Nah kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, coba, saya nggak nyuruh sih, tapi coba tes sesekali lihat beberapa khotbah yang di luar tempat kita. Anda yang sudah tahu kebenaran, mengalami kebenaran, Anda pasti tahu, orang ini belum mengalami kebenaran, yang ngomong ini belum mengalami kebenaran nih, yang ngomong ini belum mengalami Yesus nih, yang ini menyampaikan tentang tuntutan yang nggak mungkin dilakukan semua orang, tapi orang ini menyampaikan tuntutan itu. Saya yakin semua jemaat di tempat ini bisa membedakan mana orang yang menceritakan kabar baik, mana yang orang menceritakan kabar buruk tapi seakan-akan baik. Nah, semakin lama, saya percaya kita semua semakin menikmati Injil Kristus sehingga Anda tidak akan bosan dengan yang namanya Yesus diberitakan di tempat ini. Yohanes 19 ayat yang ke-39. Nah, di ayat yang tadi Bapak Ibu, Anda akan melihat setelah ayat 10 tadi sampai ke 21, Yesus ceritakan panjang lebar tentang kabar baik, tentang Injil yang setiap orang harus dengar. Sampai akhirnya Nikodemus tadi mengalami kebenaran Injil, yang mengalami kabar baik yang luar biasa. Sehingga Alkitab ngomong seperti ini. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang kepadamu waktu malam kepada Yesus. Ia membuat campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Jadi makanya saya bilang tadi, kalau Anda belum diwahyukan tentang pekerjaan Tuhan di tempat ini, Anda nggak perlu melayani Bapak Ibu. Kalau Anda mungkin bahasa luarnya belum selesai dengan kehidupanmu, nggak apa-apa. Nggak melayani nggak dosa. Tapi ketika Anda mendapat pewahyuan tentang Kristus, tentang bagaimana Anda didorong untuk mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini, Anda bisa memberikan persembahan, Anda bisa meluangkan waktu untuk melayani di tempat ini, Anda bisa meluangkan tenagamu untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, sama seperti Nikodemus yang tadi enggak mudeng apa sih maksudnya yang Yesus omongin, apa sih maksudnya kebenarannya Yesus, apa sih maksudnya lahir baru, sampai akhirnya dia mendapat pewahyuan dan akhirnya saat Yesus sudah mati, dia datang ke kubur Yesus. Membawa campuran mur, minyak gaharu, dan itu barang yang enggak murah. Orang yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, orang yang belum mengalami kebenaran Yesus, 1000 perak pun terlihat sangat banyak sahabatku. Tapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, Anda bisa datang ke ibadah, Anda bisa melayani Yesus tanpa beban, Anda bisa mempersembahkan seperti Maria waktu itu mempersembahkan untuk mengurapi Yesus minyak yang harganya berapa? Berapa? 200 dinar. Bayangin, 200 hari upah orang kerja dicurahkan hanya dengan sekali waktu itu saja. Nah, saya percaya kita semua ketika kita menikmati Kristus, kita menikmati kebenaran Kristus, kita semua akan memberikan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan tanpa yang di depan ini meminta kepada Anda. Karena apa? Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Coba kasih F. Munculkan teks Yesus kalah kebenaran. Musiknya dihidupin. Kita mau nyanyi sebentar. Kita nyanyi bareng saku ya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan.
katakan kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap dunia tak bisa dari kasihmu. Selama kebenaran jemaat Tuhan, hidupnya itu hidup untuk Kristus, nafasnya untuk Kristus, pekerjaannya untuk Kristus, apapun yang dia lakukan untuk siapa? Untuk Kristus. Nah, oleh sebab itu kita yang sudah kenal Kristus, mengalami Yesus, kita nggak perlu paksa orang untuk mereka melayani Tuhan, kita nggak perlu paksa orang untuk mereka membeli, kita nggak perlu paksa orang untuk mereka percaya pada Yesus. Ceritakan aja keindahan Yesus. Ceritakan aja kebaikan Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Dan Anda lihat satu ketika benih itu akan tumbuh. Dan dulu orang itu yang nggak percaya Yesus akan percaya Yesus. Dia yang dulu nggak pernah melayani, dia yang dulu nggak pernah mau terlibat bersama-sama dengan kita, tiba-tiba mau menawarkan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama dengan kita. Katakan, Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-34 sampai ke-38. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-34. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? 35. Maka mulai Filipus berbicara dan bertolak dari nasi itu, ia memberitakan apa? Injil Yesus kepadanya. 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, lihatlah di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Berikutnya. Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun Sida-Sida itu dan Filipus membaptis dia. Nah, ceritakan tentang apa? Injil Kristus. Nah, kalau Bapak Ibu di rumah, saya berharap semuanya baik-baik saja. Tapi mungkin ada kadang kita mungkin ada saudara kita atau relasi kita yang mungkin dia belum percaya pada Yesus, atau mungkin dia sudah percaya pada Yesus, tapi banyak hal yang dia lakukan tidak kita kehendaki atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Enggak apa-apa, ceritakan Injil Yesus. Ketemu, ceritakan Injil Yesus. Kasihi dia seperti Yesus mengasihi kita. Doakan dia. Doakan kehidupannya. By the way, saya punya good news nih. Saya punya orang tua yang tiap kali vaksin kemarin itu, tensinya itu selalu di atas 200. Selalu di atas 200. Dan kalau saya periksa ke dokter, selalu kalau tensinya di atas 200, dokter selalu apa? Menyarankan kemana? Pasti rujuk ke rumah sakit.
Nah, saya sudah kira-kira itu mungkin selama pandemi, tetapi intensnya selama 6 bulan terakhir itu, dulu selama pandemi saya selalu mengajak ibu saya itu dengerin khotbah tentang Yesus setiap pagi. Kadang 2 judul khotbah, saya temani dia, terus ya kita dengarkan bareng-bareng jam 4 subuh sampai jam 5 atau sampai jam setengah 6 saya baru ke gereja. Nah, 6 bulan terakhir ini saya selalu berdoa bareng dia. Saya itu orang yang nggak seperti itu. Mungkin kalau teman-teman dekat yang di sini tahu tuh, saya bukan orang yang bisa kayak easy going kayak gitu, enggak, saya enggak orang yang seperti itu. Tapi 6 bulan terakhir ini, Roh Kudus itu menggerakkan saya untuk saya berdoa bareng ibu saya. Setiap hari setelah dengerin firman, itu doa bareng. Kemarin beliau gagal, vaksin 3 itu gagal karena tensinya itu sudah 220 lebih itu, enggak bisa. Ditunggu-tunggu juga enggak bisa turun di bawah 200. 6 bulan itu saya berdoa bareng beliau tiap pagi, plus kayaknya 3 bulan terakhir ini, perjamuan kudus. Nah, satu ketika orang tua saya didatangi oleh mbak-mbak. Saya kemungkinan mungkin dia mahasiswa dokter yang praktek aja keliling kampung gitu untuk cek orang-orang tua kayak gitu. Nah, satu ketika saya pulang ke rumah dan ibu saya ngomong kepada saya, tadi aku dicek tensi loh sama mbak-mbak itu, siapa namanya aku nggak tahu, tapi aku bilang sama dia sih, dia bilang ke aku, kalau kapan-kapan boleh balik lagi ya ibu ya. Orang tua saya bilang, boleh mbak, nggak apa-apa. Nah, ibu saya bilang waktu itu, tadi tensiku tuh sudah 150 loh. Masa? Saya nggak tahu normalnya berapa, yang tahu orang-orang kesehatan. Tapi intinya tensinya itu turun jauh banget. Bahkan ketika tanpa kami mengusahakan sesuatu, tanpa kami memikirkan, dulu waktu tensi orang tua saya tinggi, saya pikirannya harus ke dokter nih, harus ini nih. Karena memang usia 35 tahun dengan usia 60 tahun itu berbeda. Secara teknis berbeda. Jadi saya cukup memahami kalau satu ketika ada mungkin orang tua ngomong, badan saya lagi nggak enak nih, saya tahu. Tapi saya mempercayai, saya berkata sama orang tua saya, percayalah pada Yesus bahwa walaupun umurnya ibu itu 60 tahun, kaki itu bisa lurus, karena kakinya bengkok, tensi bisa normal. Yang diomongin di mimbar ini saya sampaikan ke beliau, umurnya 120 tahun, awet muda, apalagi sehat, pokoknya yang baik-baik saya omongin ke beliau. Dan benar, mbak-mbak tadi itu balik lagi dan dicek, tensinya tetap sama loh. Jadi berikan tepuk tangan buat Yesus. Orang lain mungkin berpikir ini, oh ya, saya sebagai anak itu ngerasa hal yang luar biasa. Karena dari dulu saya bingung nih, ini tensi kok kayak roller coaster naik turun. Kan kita kan jadi anaknya secara manusia ya. Jadi khawatir sampai satu ketika saya beberapa teman itu tahu, akhir tahun kemarin itu saya punya ibu tadi itu sampai kadang itu nggak bisa jalan kaki. Jadi saya tuh harus bopong dia kamar mandi. Saya gede, kuat ya, tapi kalau bopong sehari 12 kali, wah lempoh juga nih kan. Nah, terus kan saya kan jadi waktu itu manusia ini, iblis itu mengecoh begini, wah iya kamu kan harus ngerawat orang tuamu terus toh, kamu nggak bisa dolan-dolan, kamu nggak bisa pergi-pergi tuh, akhirnya wah iya masa. Terus biasa, jadi kalau saya tahu itu omongan-omongan iblis Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mungkin satu ketika mengalami hal-hal yang nggak diinginkan, saya yakin pikiran itu pasti muncul, pasti itu. Tapi kalau Anda fokus pada Yesus, lihat salib Yesus, pikiran itu akan hilang dengan sendirinya, damai sejahteramu itu akan muncul dengan sendirinya, imanmu tiba-tiba akan tumbuh dengan sendirinya bahwa enggak, sesuatu itu pasti terjadi baik, enggak ada hal yang buruknya terjadi. Dan saya memutuskan untuk fokus pada Yesus, dan hari ini ibu saya sudah baik sekali. Anda dengar saya menyaksikan barusan bahwa tensi beliau sudah normal, bisa berjalan dengan baik, enggak perlu dibopong lagi. Karena kalau pas sakit itu secara manusia itu sangat melelahkan sekali, karena setiap jam itu orang tua saya harus kamar mandi, dan bayangin, berarti 24 jam, paling tidak tengah malam pun 12 kali dalam sehari saya harus gendong beliau itu ke kamar mandi. Dan puji Tuhan hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi hari ini. Amin. Jadi yang tadi iblis ngomong, kamu nggak bisa dolan tuh, kamu pasti harus jaga ibu kamu seumur hidupmu, digituin loh iblis ngomongin. Tapi hari ini
Di saat-saat tertentu, hari-hari libur, hari-hari yang kosong, saya tuh bisa sampai jalan kemana yang teman-teman musik, teman-teman gereja yang dekat pasti tahu tuh. Jadi semuanya baik-baik saja. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal yang kadang tidak engkau harapkan tiba-tiba terjadi, terus tiba-tiba perkataan iblis muncul ke dalam pikiranmu, singkirkan perkataan itu dalam nama Yesus. Fokus pada Yesus, pandang salib Yesus, dan percayalah hal-hal yang buruk itu tiba-tiba jadi hal-hal yang baik, seperti yang kau pikirkan, seperti yang kau harapkan dan inginkan. Nah akhirnya Sida-Sida tadi mau dibaptis. Kenapa? Karena dia dengar Injil Kristus. Nah oleh sebab itu, kalau Anda mengalami hal-hal yang enggak kau inginkan, dan itu terjadi pada dirimu atau orang-orang di sekitarmu, dengarkan Injil Kristus, bukan Injil-Injil yang lain. Lah, iya benar, Musa kan bagian di Alkitab, betul. Tapi seseorang yang berbicara seperti itu harus bisa menghubungkan bagaimana caranya kisah Musa, Yusuf ini sampai kepada Injil Kristus. Kalau Anda dengar hal-hal yang seperti itu, tokoh-tokoh Alkitab, dan endingnya nggak sampai kepada pengorbanan Yesus, udah nggak usah dengerin lagi Bapak Ibu. Karena kenapa? Kalau Anda mendengarkan tokoh-tokoh Alkitab yang lain, tapi pembicaraan itu, khotbah itu nggak sampai kepada Injil Kristus, percaya sama saya, hatimu tuh nggak akan damai sejahtera. Pikiranmu tuh pasti akan banyak tuntutan. Ya iyalah, bagaimana mungkin? Musa itu orang hebat. Terus Yusuf juga. Terus kita harus sama seperti dia, bagaimana caranya? Sedangkan tubuh ini aja banyak kelemahan. Hujan dikit aja, wah. Atau mungkin banjir nih, nggak ke gereja dulu. Atau aku lagi ada problem nih. Itu manusia loh. Nah oleh sebab itu Anda perlu dengar kabar baik, supaya dimanapun kamu berada, hari Minggu kamu ke gereja, hari Minggu kamu nggak ke gereja, pikiranmu itu tetap fokus pada Yesus. Kamu nggak akan merasa bersalah, aduh hari ini kok nggak ke gereja ya, aduh aku merasa berdosa banget ya, yang lainnya ke gereja. Itu ketika Anda mendengar firman-firman yang kayak firman, tapi motivasi, itu akhirnya nggak mendorong hidupmu untuk sampai kepada pribadi Yesus. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama dengan suara yang paling keras. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Dan ketentraman untuk apa? Selama-lamanya. Amin. Nah oleh sebab itu, kebenaran dulu yang dicari. Berita baiknya, Anda nggak perlu cari kebenaran itu, karena ketika Anda percaya pada Yesus, kebenaran itu sudah menjadi satu dengan hidupmu, sudah menjadi satu dengan rohmu, sudah menjadi satu dengan tubuhmu. Dan Alkitab berkata kalau di dalam hidupmu ada kebenaran, tumbuh apa? Damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan. Nah, oleh sebab itu, kita-kita yang mempercayai kebenaran itu, kita-kita yang sudah mengalami Yesus, liburan boleh. Tapi kan ada orang yang ngomong kayak gini, aku stres nih, aku butuh self healing nih, aku butuh liburan yang banyak banget, kerjaanku ketinggal dulu deh. Nah, itu orang-orang yang belum mengalami kebenaran. Anda liburan aja, tapi ada orang yang liburan itu karena dia merasa hidupnya itu tertekan banget gitu loh. Dia merasa aku butuh waktu sendiri nih yang banyak, karena aku merasa hidup ini berat. Ada orang-orang yang seperti itu, karena orang-orang seperti itu belum terima Yesus, atau mungkin KTP-nya Kristen tapi dia belum mengalami Yesus yang sesungguhnya. Karena ketika Anda mengalami Yesus yang sesungguhnya, Anda liburan dengan senang hati. Ya. Tanpa Anda merasa liburan itu untuk menenangkan diri, enggak ya, liburan aja. Anda punya waktu bersama keluarga, Anda punya duit, Anda liburan aja. Itu berbeda dengan orang yang kayaknya liburan, tapi motivasinya untuk self healing lah, atau untuk menenangkan diri lah. Nah, tapi orang-orang yang di dalam Kristus, Anda liburan karena satu, Anda
ada dorongan Roh Kudus untuk Anda meluangkan waktu bersama keluarga Anda. Tuhan Yesus juga memberkati uang, Anda bisa liburan kemanapun. Nggak perlu liburan karena tekanan hidupmu berat. Saya percaya orang-orang yang percaya Yesus nggak punya tekanan hidup. Karena apa? Beban-bebannya kan sudah diberikan pada Yesus. Jadi Anda yang Anda jalani hidup ini adalah sesuatu yang sudah diselesaikan oleh Yesus, bukan sesuatu yang belum selesai, kemudian Anda perjuangkan supaya sesuatu ini selesai, bukan. Anda menjalani hidup ini karena sesuatu yang sudah diselesaikan oleh Yesus. Jadi ketika ada masalah, apakah Anda perlu pusing? Tidak. Iya betul, 1-2 detik pertama syok, ya nggak apa-apa, setelah itu fokus sama Yesus saja. Manusia lah, awal-awal, ya ampun, tapi oh iya ya aku punya Yesus ya. Yesus Tuhan, apakah selamatkan aku, atau Tuhan damai sejahtera-Mu melingkupiku, atau apapun Anda bisa katakan yang ingin Anda alami di dalam kehidupanmu. Lukas 8 ayat yang ke-22 sampai ke-25. Lukas 8 ayat yang ke-22 sampai ke-25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air. Dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Damai sejahtera itu seperti ini, saudaraku. Waktu Yesus tidur, ada angin topan, dia tetap tidur. Waktu Anda mengalami banyak hal-hal yang enggak ingin Anda alami, atau tiba-tiba hal buruk terjadi, tantangan terjadi, masalah terjadi, Anda tetap tenang, itu namanya damai sejahtera. Petrus, ketika dia belum mengalami kebenaran, bahkan oleh pertanyaan anak kecil aja, dia takut. Dan dia nyangkal Yesus sebanyak berapa? 3 kali. Waktu dia belum mengalami kebenaran Kristus. Iya, dia tinggal bersama-sama dengan Yesus. Dia lihat Yesus melakukan banyak mukjizat. Tapi dia belum mengalami kebenaran Yesus. Dia belum mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Tapi ketika Petrus mengalami kuasa kebangkitan Yesus, Petrus mengalami Yesus yang sesungguhnya. Waktu dia berkhotbah, berapa banyak orang yang percaya? 3.000 jiwa. Kemudian semua orang itu minta dibaptiskan. Saya percaya ketika kita mengalami kebenaran Kristus dan kita sudah mengalami kebenaran Kristus, banyak hal-hal dahsyat yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Nah Pak, tadi kan contohnya kan Yesus kan kebenaran itu sendiri. Contoh yang lain dong, yang manusia dong, jangan Yesus. Ya oke. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-23 sampai ke-26. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-23 sampai ke-26. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas
berdoa, dan menyanyikan lagu-lagu, menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini contoh nih, sama-sama manusia nih. Tadi kan Yesus, oke, kita beralih ke contoh yang lain. Paulus dan Silas di penjara. Ya, saya tahu banyak, bahkan mungkin hampir tidak ada dari kita yang pernah masuk ke dalam penjara. Tapi paling tidak bayangin kalau Anda dalam situasi kondisi yang lebih rendah daripada penjara, Anda mungkin juga merasakan gak nyaman, apalagi yang ada di dalam penjara. Tapi apa yang mereka lakukan ketika mereka di dalam penjara? Mereka malah nyanyi. Mungkin kalau zaman sekarang, Yesus adalah kekuatanku, atau segala puji syukur. Pokoknya sampai mereka nyanyi aja, tengah malam gitu, sampai orang-orang lain juga mendengar. Dan akhirnya apa? Mujizat terjadi. Nah, banyak orang dulu berkhotbah, ya mujizat terjadi karena mereka nyanyi. Enggak, nyanyi itu ekspresinya. Nyanyi itu ekspresinya mereka. Melayani Tuhan itu ekspresinya. Dulu saya berpikir, ya Tuhan, aku kan sudah melayani Tuhan, bayangin. Bapakku dulu koster Tuhan. Ngepel gereja, ibadah sekolah minggu, ibadah tengah minggu, ibadah minggu 2 kali. Masa aku masih tinggal di Damarulan terus pinggir rel Tuhan? Yang belum tahu itu alamat saya tuh. Masa aku masih kehidupan seperti itu? Tapi hari ini setelah saya menyadari Kristus yang sesungguhnya, mengalami Kristus yang sesungguhnya, tempat tinggalnya berubah enggak? Sementara masih belum, tapi pasti nanti. Tapi hidupnya berbeda, hatinya berbeda, cara pandangnya berbeda. Karena cara pandangnya berbeda, akhirnya menghasilkan kehidupan yang berbeda. Jadi mau keadaan apapun ya tetap Yesus. Ya. Banyak berkat tetap Yesus. Dompetnya kosong tetap Yesus, tapi amit-amit lah. Saya percaya dompetnya kita pasti terisi penuh sesuai dengan kekayaan Bapa kita di surga. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi ketika kita mengalami satu tantangan, satu hal yang tidak kita inginkan, fokus saja sama pribadi Yesus. Di awal, saya akui Bapak Ibu, secara manusia, bagi beberapa orang yang enggak biasa, itu berat. Tapi tetap aja seperti itu. Tetap aja pikirkan Yesus, tetap aja ngomong Yesus, tetap aja mendengarkan firman Kristus, walaupun seakan-akan keadaan itu belum berubah. Seakan-akan keadaan itu belum berubah. Tetap aja ngomong Yesus, walaupun kadang iya masa keadaan kayak gini suruh ngomong Yesus, dari mana? Anda minta kekuatan sama Yesus. Anda ngomong aja, Tuhan, aku bingung nih mau ngomong apa. Aku percaya sama kamu, tapi kadang aku juga bingung. Anda ngomong aja apa yang di dalam isi hati Anda. Yesus nggak pernah menghakimi Anda dengan kekhawatiran Anda. Kenapa? Lawang muridnya aja yang 3,5 tahun aja nyangkal dia kok. Yesus tetap mengasihi dia kok. Apalagi kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Manusia itu memang banyak kekurangan. Oleh sebab itu kita butuh Tuhan Yesus, kita butuh anugerahnya Yesus supaya hidup kita itu berjalan dalam iman, berjalan dalam satu hal-hal yang kemustahilan. Nah, kalau kita mengandalkan diri kita ini banyak kelemahan Bapak Ibu sebagai manusia. Betul Tuhan menciptakan kita sempurna, betul. Tapi kadang secara teknis sama manusia, kita ini kadang setiap hari aja kalau dihitung-hitung mungkin lebih banyak kelirunya daripada benarnya. Saya kadang bingung di kepercayaan yang lain bagaimana bisa setiap mereka menimbang kebaikan dengan keburukan dan mereka mempercayai bahwa ada satu masa bahwa kebaikan itu akan jadi lebih banyak dan mereka akan masuk ke surga. Padahal kalau yang namanya kebaikan sama keburukan manusia tentu lebih banyak keburukan, karena Alkitab sendiri berkata apa? Perbuatan baik manusia itu seperti kain. Nah, itu kalau dalam bahasa aslinya, minta maaf ya, maksudnya itu apa? Kebaikan manusia itu kayak pembalut wanita, kotor sekali.
Saya nggak pernah lihat, tahu aja kata-kata itu, tapi Anda yang wanita pasti pernah melihatnya, dan Anda mungkin sebagai wanita sendiri yang ngalami, cepat-cepat pengen buang, cepat-cepat pengen kasih plastik, buang deh, nggak mau lihat, kan kayak gitu. Nah tapi bahkan kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, ketika kita percaya pada Yesus, hasilnya berbeda. Karena kita mengandalkan perbuatannya Yesus, bukan perbuatannya kita. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak apa? Kekuatanmu. Nah, kalau ada yang masih belum mengerti atau lupa, saya ingatkan kembali. Bertobat itu artinya perubahan pikiran. Berasal dari kata metanoia, artinya perubahan pikiran. Karena kalau pikirannya kita sudah berubah, tindakannya pasti akan, orang tindakan bisa berubah. Tapi kalau karena usahanya sendiri, besok tomat. Tomat itu apa? Tobat, kumat. Tapi kalau kita bertobat karena kita percaya pada Yesus, karena Roh Kudus yang menggerakkan, saudaraku, hari ini mungkin kita bisa jatuh, tapi Anda jatuh bukan sebagai orang berdosa. Anda jatuh sebagai orang yang dibenarkan Tuhan, artinya itu bukan habitmu. Kamu bisa jatuh, tapi itu bukan lingkunganmu. Kamu tetap punya status, yaitu orang yang dibenarkan Yesus. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam bahasa Inggris adalah mighty deeds. Alkitab menjelaskan bahwa maksud kekuatan itu adalah perbuatan yang luar biasa. Jadi di dalam Yesus, bahkan ketika kita santai, kita tenang, bahkan kita duduk diam mendengarkan firman Kristus, Alkitab justru berkata apa? Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan atau perbuatanmu yang luar biasa. Artinya ketika Anda diam di dalam Yesus, bahkan diam tinggal tenang, kamu bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Yang percaya katakan amin. Orang lain mungkin, ya kamu harus kerja dong. Betul, Anda kerja aja, waktunya bekerja, pulang nikmati waktu bersama keluargamu. Tapi ada saat mungkin kamu bangun pagi atau kamu siang hari, tiba-tiba kamu ingin berdua sama Tuhan saat teduh, dan orang lain menganggap itu sebuah kekonyolan, kamu nggak melakukan apapun, kamu nggak kerja karena hatimu ingin mendengarkan firman Tuhan, entah itu dari audio Alkitab atau dari khotbah-khotbah yang menjelaskan tentang Kristus, tapi Alkitab menjelaskan bahwa saat kamu tinggal tenang, kamu itu justru bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Saya tahu semua pernah mengalami hal itu, sehingga kadang mungkin saat Anda mengalaminya, Anda berkata-kata dalam dirimu sendiri, kayaknya aku nggak melakukan apapun kok ya, tapi kok tiba-tiba ini terjadi. Saya tahu Anda semua pernah mengalaminya. Dan saya berkata kepada Anda semua, jika kemarin Tuhan menolong kita, besok juga Tuhan apa? Nolong kita. Jadi Anda nggak perlu khawatir tentang masa depan yang belum terjadi. Percaya aja, kalau kemarin Yesus tolong kita, hari ini Yesus membiarkan kita hidup, besok itu juga Tuhan pasti menolong kita. Amin. Jadi nggak perlu khawatir tentang kehidupan kita besok bagaimana, besok aku harus ngapain. Apalagi kalau Anda lihat berita, wah tiap hari pasti ada aja berita yang mengkhawatirkan hati kita. Nggak ada berita yang akan membuat hati kita itu baik. Contohnya, 1 juta penduduk Indonesia
terinfeksi virus COVID-19. Koran, media nggak akan ngomong seperti ini, percayalah. 269 juta penduduk Indonesia tidak mengalami COVID-19, nggak ada. Secara sadar atau nggak sadar, berita itu dibuat untuk membuat kita ini ketakutan. Kayaknya informasi, bahasanya informasi. Tapi sejujurnya ketika kita mendengarkan informasi tersebut, saya nggak bilang semua. Tapi sebagian dari kita mulai muncul kekhawatiran kan, iya nih, wah tiba-tiba ada virus baru nih, atau tiba-tiba ada ini, ya nih besok kayaknya ada krisis baru lagi nih, yang sono sudah kena loh kayak, seperti itu. Anda melihat berita nggak ada masalah, tapi lebih banyaklah mendengar berita tentang Yesus dan kabar baik. Saya jadi ingat zaman dulu, waktu itu saya masih SMA, lebih tepatnya SMK, STM. Anaknya libur, maksud saya. Anaknya libur. Yang sekolah apa? BPKB-nya. Setahun bisa sekolah, 2 tahun bisa sekolah 4 kali. Keren banget. Tapi orangnya libur terus, maksudnya bolos terus kayak gitu. Sekalinya rajin, sekolah setiap minggu, sekolah setiap hari, nggak tahu kenapa waktu itu sekolah dijadwal tiap hari, jam 7 pagi sampai jam 5 sekolah, jam 5 sampai jam 12 malam kerja, jam 5 pagi bangun. Dan nggak jadi apa-apa juga waktu itu. Kenapa? Karena saya berpikir, saya harus tolong Tuhan. Tuhan mengerjakan bagiannya, saya mengerjakan bagian saya. Sesungguhnya Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan hanyalah apa? Percaya pada Yesus. Tindakan itu ekspresi, percayalah pada saya. Tindakan itu ekspresi. Karena kalau untuk kita berhasil, untuk kita sukses, untuk kita hidup, kita harus melakukan sesuatu itu. Saya mau tanya, apa kabar bangsa Israel yang 40 tahun di Mesir yang nggak bisa nanam, nggak bisa nyangkul, nggak bisa berternak, nggak bisa melakukan apapun? Nah, artinya kita semua tetap harus bekerja, tapi itu hanya salah satu sarana untuk Yesus memberkati kita. Kalau Anda menganggap pekerjaan itu hanyalah sarana, maka ketika Anda kehilangan pekerjaan itu, hatimu tetap damai sejahtera. Tapi kalau hatimu engkau tautkan pada pekerjaanmu, pada harta bendamu, begitu hal itu hilang, hatimu khawatir. Makanya kan Alkitab ngomong di mana hartamu berada, di situ apa? Hatimu berada. Tapi kalau hatimu engkau tambatkan kepada Yesus, Yesus itu nggak pernah hilang. Yesus itu omnipresence. Dia ada di surga sekarang. Iya betul, dia juga ada di dalam ruangan ini. Dia juga ada di dalam hati kita. Yesus di mana-mana. Itu sebabnya di dalam Matius 1 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa dia itu Immanuel. Dia beserta dengan kita. Ketika Anda tautkan hatimu pada kendaraanmu, pekerjaanmu, keluargamu, ketika itu hilang, hatimu juga ikut hilang, pergi, ambiar, kata itu siapa itu? Tapi kalau hatimu, pikiranmu, engkau tautkan kepada Yesus, Yesus nggak akan pernah hilang. Nah, pokoknya ingat-ingat baik-baik, saudaraku. Fokus saja sama Yesus. Waktu engkau fokus sama Yesus, engkau itu ngalami hal-hal yang luar biasa. Bahkan nggak masuk hal-hal yang nggak masuk akal itu akan banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita.